Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording pada Rabu 25 Mei 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel B. Hak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama-Nya, karena Allah senantiasa baik dan mengasihi kita. Mari kita berdiri dan mengangkatkan pujian dari Gita Bakti 369 baitnya yang pertama. Allah yang maha baik, yang senantiasa memelihara kami. Kami datang kepadamu menaikkan syukur atas penyertaan dan kasih yang senantiasa nyata bagi kami. Juga kesempatan untuk dapat beribadah bersama malam ini. Berkatalah ibadah kami dan berkenanlah atas setiap pujian dan sembah syukur kami kepadamu. Tuntunlah kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian bagi nama Tuhan. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 55 ayat 17 hingga 24. Mazmur 55 ayat 17 hingga 24. Demikianlah Mazmur. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangan kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan
memelihara Engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Kembali kita akan melantunkan pujian dari Gita Bakti 226 baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada malam hari ini kami bersekutu bersama di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu, berilah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini kami boleh sambut dengan gembira dan memberlakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10, ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik.
dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di daerah kota, mungkin pekerjaan seorang gembala tidak begitu akrab dengan kita. Tapi bagi mereka yang hidup di desa, yang hidupnya beternak atau bertani, pekerjaan gembala merupakan suatu tugas yang sangat terkenal. Setiap orang yang memiliki hewan, pasti ia mengembalakannya. Khususnya kalau orang memiliki domba, ia akan mengembalakan domba-domba itu setiap hari. Saudara-saudara, pekerjaan seorang gembala itu ada beberapa tugasnya. Yang pertama, ia harus memberi makan domba-dombanya itu. Pada pagi hari, ia bangun, lalu ia membuka kandang dan membawa domba-dombanya itu ke padang rumput untuk domba-domba itu merumput. Kalau pada musim kering, ketika rumput itu menjadi kering, ia berusaha untuk memotong daun yang bisa dimakan oleh domba-dombanya. Dan ketika siang hari, ketika panas terik, ia membawa domba-dombanya itu ke air atau ke mata air, agar domba-dombanya itu dapat minum. Dengan demikian maka domba-dombanya itu tidak akan kelaparan dan juga tidak akan haus. Tugas yang kedua adalah ia mengobati domba-domba yang sakit. Kalau domba-dombanya itu mengalami sakit karena jatuh atau patah kakinya, maka ia harus berusaha untuk mencari obat untuk mengobati domba-dombanya itu supaya mereka bisa sembuh. Dan untuk itu maka perhatian gembala ia harus berikan
secara khusus kepada domba-dombanya yang sakit itu, supaya domba-dombanya itu bisa cepat sembuh. Tugas yang ketiga adalah mencari domba-domba yang hilang. Saudara-saudara, domba adalah hewan yang sangat mudah untuk tersesat. Apalagi ketika mereka merumput. Sedang asik merumput, kawanan itu sudah pergi menjauh. Maka ia tertinggal sendirian. Dan bisa saja ia terpisah dari kawanan domba yang lain, sehingga ia tersesat. Kadang-kadang juga kalau di Israel itu, padang rumput tidak hanya rata, tapi ada juga lembah. Dan kalau dia masuk ke lembah, dia tidak bisa melihat domba-domba lain yang sedang menjauh dari dirinya. Saudara-saudara, kalau dombanya itu hilang, maka sang gembala wajib untuk mencarinya sampai mendapatkannya. Dalam Alkitab ada banyak cerita yang mengatakan bahwa seorang gembala kalau mencari dombanya sesat dan dia mendapatkannya, ia mengangkatnya dan memuatnya di bahunya. Nah, saudara-saudara, tugas yang keempat dari seorang gembala adalah dia harus melindungi domba-dombanya. Dia harus menjadi jaminan keselamatan daripada domba-dombanya itu. Kalau domba-dombanya itu diserang oleh binatang buas, dia harus membela. Dia harus melindungi. Sebab kalau tidak, domba-dombanya itu akan diterkam oleh serigala buas. Saudara-saudara, disinilah dibutuhkan kesungguhan dari seorang gembala. Maka di kalangan orang Israel ada dua macam atau dua model gembala. Yang pertama adalah gembala upahan, yaitu mereka yang diupah, dibayar oleh pemilik domba untuk menggembalakan kawanan dombanya itu. Yang kedua, gembala yang baik, yaitu mereka yang sungguh-sungguh menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi domba-dombanya, karena dia sendiri adalah pemilik daripada domba-dombanya itu. Karena itu sekalipun serigala datang untuk menerkam, ia tetap membela domba-dombanya itu. Bahkan ia bisa mengorbankan dirinya agar domba-dombanya itu bisa selamat. Sekalipun ia terluka digigit oleh serigala, bahkan sekalipun ia mati, tetapi supaya domba-dombanya itu bisa selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus mengangkat tradisi pengembalaan di kalangan masyarakat petani, masyarakat peternak di Israel, dan mengenakan kepada dirinya. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya itu. Saudara-saudara, Yesus menunjuk dirinya sebagai gembala yang baik. Kita lihat ketika Yesus melayani di Palestina, dia memberi makan kepada orang yang lapar. Kita ingat cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di padang Bait Saida. Tidak hanya itu, ia juga menyembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang buta disembuhkan.
Setiap orang yang sakit yang datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan, Ia menyembuhkan mereka. Selain itu, saudara-saudara, Yesus juga mencari mereka yang tersingkirkan dari masyarakat. Saudara-saudara, di kalangan orang-orang Israel, ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu. Ada orang Farisi sebagai orang-orang saleh, ada ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang pandai. Tetapi juga ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Antara kelompok Farisi ahli Taurat dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa ini ada gap yang besar. Dan mereka tidak mau bergaul. Orang-orang Farisi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan para pemungut cukai. Karena mereka takut mereka terkontaminasi, tercemar oleh dosa orang-orang yang berdosa itu. Namun saudara-saudara, Yesus mencari mereka. Yesus mendapatkan mereka. Sebagai contoh misalnya Yesus makan bersama dengan Sakeus pemungut cukai. Contoh yang lain, Yesus memberi diri untuk diurapi oleh seorang perempuan yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Tidak hanya itu saudara-saudara, Yesus bahkan memberi dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Pemberian diri itu merupakan suatu tindakan yang Ia lakukan dengan sukacita, dengan sukarela. Karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Karena kasih-Nya maka Ia rela merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Karena kasih-Nya maka Ia rela untuk Ia dihina, dicerca. Karena kasih-Nya maka Ia rela untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita umat manusia. Keselamatan yang Dia berikan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Keselamatan yang Ia berikan itu juga kepada semua orang. Kepada para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ia memberikan keselamatan kepada mereka semua. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam pembacaan kita Yohanes 10 ayat yang ke-16. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Saudara-saudara, yang Yesus maksudkan dengan domba-domba lain yang harus dituntun untuk menjadi satu itu adalah mereka yang tersingkir dari pergaulan masyarakat orang Yahudi. Adalah mereka yang dianggap sebagai orang-orang kafir yang tidak berhak mendapatkan warisan keselamatan dari Allah. Adalah mereka yang dipandang sebagai orang-orang tercemar, yang dibuang dari masyarakat, misalnya orang-orang kusta dan sebagainya. Orang-orang itu disebut sebagai domba-domba lain yang dirangkul untuk menjadi satu di dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus memberi dirinya demi keselamatan manusia. Yesus memberi dirinya untuk melayani sesama umat manusia. Saudara-saudara, pemberian diri ini perlu menjadi contoh dan teladan bagi gereja pada masa kini. Gereja sebagai umat Tuhan, umat yang telah dipanggil,
dan masuk ke dalam persekutuan bersama dengan Kristus, perlu memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi diri karena kasih-Nya untuk melayani kita, maka kita sebagai gereja juga harus menjadi orang-orang atau persekutuan yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu ketika ia bertemu dengan Petrus, ia ingin memanggil atau memakai Petrus sebagai pemberita firman. Ketika dalam percakapan antara Yesus dan Petrus, ia tidak bertanya, apakah engkau mampu untuk melayani aku? Tidak. Dia tidak menanyakan itu. Apakah engkau memiliki pendidikan yang baik untuk melayani aku? Tidak. Yesus tidak memakai pertanyaan seperti itu. Yang ia tanyakan kepada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menanyakan kepada Petrus tentang kasih itu? Jawabannya adalah, kalau seseorang mau memberi diri untuk melayani, untuk menjadi pelayan, dia harus memiliki kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang presbiter datang kepada saya. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya mau berhenti menjadi presbiter. Saya bertanya kepada presbiter itu, kenapa kamu mau minta berhenti menjadi presbiter? Dan dia mengatakan kepada saya, Pak, saya sudah sungguh-sungguh bekerja, melaksanakan tugas saya sebagai presbiter, melaksanakan tugas saya sebagai pelayan di dalam jemaat. Tetapi saya seringkali diejek, dihina, dikata-katain oleh warga jemaat saya sendiri dalam lingkungan saya. Saya tidak bisa tahan, Bapak. Karena itu saya mau minta berhenti. Saya berkata kepada presbiter itu, apa yang Bapak alami telah lebih dahulu dialami oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Ia memberi makan orang yang lapar, Ia menyembuhkan orang yang sakit, Ia mencari yang hilang, Ia mengorbankan nyawanya demi keselamatan semua umat manusia. Tetapi Dia ditangkap, dihina, diludahi, dipukul, disesah sampai berdarah-darah. Bahkan Dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Jadi apa yang Bapak alami itu, justru Yesus sudah mengalami lebih dahulu. Bahkan lebih, Ia menyerahkan nyawanya untuk Bapak dan saya. Lalu saya tanya kepada presbiter itu,
apakah engkau mengasihi Kristus? Lama dia berpikir, lalu dia menangis. Dan dengan suara yang gemetar ia berkata, aku mengasihi Kristus. Dan saya katakan, kuatkanlah hatimu, laksanakanlah tugasmu sampai akhir jabatan sebagai majelis jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lagi nanti di kalangan jemaat GPIB akan ada panitia yang dibentuk untuk menjaring calon majelis jemaat atau menjaring calon diaken dan presbiter. Mereka akan mencari orang-orang yang memenuhi syarat untuk melayani di dalam gereja Tuhan. Yang utama, apakah kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Kadang-kadang orang mengatakan, aduh saya tidak ada waktu, saya tidak mampu, saya tidak punya kemampuan untuk menjadi pelayan atau menjadi presbiter. Banyak orang yang menolak untuk menjadi pelayan di dalam gereja, untuk memberi diri menjadi pemberita firman di dalam gereja. Dan memang melayani dalam gereja itu bukan mencari nama. Melayani dalam gereja bukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, melayani dalam gereja kadang-kadang membutuhkan pengorbanan, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. Karena itu banyak orang atau ada orang yang tidak senang dengan tugas yang demikian. Tetapi ingat bahwa karena kasih Kristus, Ia telah merendahkan diri dan menyelamatkan kita. Maka sebagai respons kita terhadap kasih Kristus itu, saya mengajak kita sekalian, apabila Tuhan memanggil Anda untuk melayani di dalam gerejanya, berilah dirimu untuk menjadi pelayan. Berilah dirimu untuk menjadi pemberita firman. Dan wujudkanlah cinta kasihmu kepada Kristus yang telah memanggil kita sekalian. Marilah saudara-saudara, kita mewujudkan cinta kasih itu dengan menjadi pelayan di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai jawaban, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 3. Di bumi
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyampaikan syukur ke hadapan hadirat-Mu atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan dari kuasa dosa dan maut, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar itu. Biarlah kami juga sebagai umat tebusan dari Tuhan, kami merespons kasih Kristus itu dengan mau memberi diri untuk melayani di dalam gereja-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di dalam persekutuan jemaat GPIB Pelita. Kiranya Engkau memberkati mereka sekalian. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah Engkau juga mau mendengarkan setiap seruan dan doa yang mereka sampaikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengabulkan doa-doa dari umat-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau datang dalam kehidupan mereka, dalam persekutuan mereka, dan memberikan pemulihan atau kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka sedang alami. Bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, kami mohon kepada-Mu Tuhan, bukalah jalan bagi mereka, agar mereka dapat memperoleh jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan yang mereka sedang hadapi itu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program kerja dari Majelis Jemaat GPIB Pelita. Kiranya Tuhan Engkau menolong seluruh majelis jemaat agar mereka mampu untuk mendukung semua program pelayanan itu, sehingga semuanya itu boleh membawa berkat bagi pertumbuhan iman dari jemaat-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gereja GPIB Pelita. Kiranya Tuhan menolong panitia ini, memberikan hikmat akal budi bagi mereka di dalam mencari terobosan untuk mendapatkan dana bagi pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat agar hati kami digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan pembangunan gereja di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang Engkau panggil dan utus ke dalam dunia ini. Kiranya Engkau menyertai di dalam tugasnya sebagai pemberita firman, agar biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan pemberitaan Injil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana dari GPIB yang akan menjaring calon presbiter dan diaken. Kiranya Tuhan menolong agar boleh didapatkan orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani
di dalam gereja-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mendahului mereka mendahului panitia yang menjaring calon, sehingga benar-benar mereka mendapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan kategorial di tempat ini, baik PKB maupun pemuda, anak-anak. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati Bapak Fernandes di dalam kehidupannya, juga keluarganya. Biarlah kasih karunia Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi satu keluarga yang bersaksi akan nama Kristus. Kami juga berdoa untuk tim musik yang memimpin puji-pujian di dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjadikan mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu, agar mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada dalam lingkungan GPIB Pelita. Kami juga berdoa untuk tim IT yang menyiarkan pemberitaan firman atau ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap sehat dan kuat untuk melayani di dalam gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang balu, janda, yatim piatu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian warga jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga malam ini. Berikut warta Pelita Rabu 25 Mei 2022.
Demikian warta malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tuhan mengutus kita dan Roh-Nya yang kudus menguatkan kita. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian pengutusan PKJ 272 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.